Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kalau pada minggu ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, biarlah kita tetap semangat dalam beribadah pada Tuhan. Mari kita tutup mata, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah streaming bersama dengan anak-anak kami sekalian. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami hikmat akal budi daripada surga, supaya kami boleh dimengertikan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak ya Tuhan, agar firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat ya dalam beribadah pada Tuhan. Pada minggu ini Tante akan mengajak kalian bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan tema mau mengalah. Itu terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Nah, Tante mau tanya ini. Kira-kira siapa di antara kalian yang tidak pernah mau mengalah? Baik pada saudaranya, pada teman-temannya, atau dengan orang lain. Mungkin sebagian daripada kalian akan jawab dengan gamblang. Wah, wani antem-anteman ini Tante. Kalau aku disuruh mengalah, apa? Masa aku punya barang selalu diroyok sama temanku? Kalau aku mengalah terus, wah dia bisa melonjak. Lah, pasti sebagian daripada kalian memiliki pemikiran yang demikian. Coba kita belajar ya, belajar mengalah seperti yang dicontohkan oleh Ishak. Ya, Bapak Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Mau tahu ceritanya? Mari simak ya. Ketika terjadi kelaparan di tempat di mana Ishak dan keluarganya berada, yaitu di Kanaan, ya. Ishak harus mengungsi ke sebuah tempat yang bernama Gerar, ya, yaitu di daerah Filistin. Dia menghadap kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin, untuk meminta izin, karena Bapak Ishak itu orang kaya, ya, banyak sekali yang dibawa, istrinya, anaknya, terus apa lagi ya, pegawainya, ternak-ternaknya, ya. Ya, anaknya Bapak Ishak hanya 2, Yakub dan Esau. Tapi ternak-ternaknya banyak sekali, para pegawainya banyak sekali. Oleh sebab itu, dia perlu mencari sebuah tempat yang bisa ia tinggali untuk sementara. Dan itu pun atas petunjuk Tuhan. Tuhan memberi petunjuk agar dia mengungsi ke Gerar. Nah, ketika Raja Abimelek daripada raja orang Filistin mengizinkan untuk dia menempati di Gerar untuk sementara waktu, nah otomatis ya, karena ternaknya itu banyak, ya, keluarga yang dibawa orang-orangnya itu juga banyak, otomatis dia membutuhkan air yang banyak. Oleh sebab itu, Ishak ingin menggali sebuah sumur. Ya, sumur itu ada di daerah sana ketika Bapak Abraham pun pernah mengungsi di sana. Sumur itu ditutup sama orang-orang Gerar ketika Bapak Abraham sudah wafat, ya. Namun sama Bapak Ishak, sumur itu digali lagi karena mereka membutuhkan air. Ketika sumur itu digali, air yang nampak sangat banyak, membual-bual, katakan ya. Membual-bual berarti sumbernya sangat kuat, sehingga
senang ya, Bapak Ishak serta para gembalanya senang menemukan air lagi. Namun kalian tahu, orang-orang Gerar ya para gembala di Gerar melihat sumur yang digali oleh para pelayannya Bapak Ishak ini, dia langsung merebut sumur itu. Dia katakan, ini kepunyaan kami, ini kepunyaan nenek moyang kami. Kenapa dia berkata demikian? Ya, karena itu di Gerar, tentu tanahnya nenek moyang dia. Tapi yang menggali sumur itu kan siapa? Bapak Abraham, kemudian Bapak Ishak. Terjadilah pertengkaran antara para gembala Ishak dengan para gembala Gerar. Namun Bapak Ishak katakan, ya sudahlah, kita tidak perlu ribut, kita mengalah, kita bisa menggali sumur yang lain. Oleh sebab itu, sumur itu dinamakan Esek, karena mereka bertengkar di sana. Kemudian Bapak Ishak meminta para pelayannya untuk menggali sumur yang lain, di tempat yang lain yang ada ya, di Gerar juga. Dan sumur itu pun mengeluarkan airnya banyak, sama ya, membual-bual begitu ya. Namun oleh para gembala Gerar ya, diroyok lagi, diminta lagi secara paksa. Oleh sebab itu, sumur itu pun diberi nama Sitna. Dikasih enggak sama Bapak Ishak? Ya sudahlah, gak usah ribut-ribut, karena kita ini numpang di daerahnya Filistin, di daerah mereka. Kalau kita enggak mau mengalah, nanti bisa berabe, kita bisa diusir, repot dengan bawaan yang begitu banyak. Oleh sebab itu, Ishak pun mengalah. Dan dia katakan, ya sudah, kita menggali sumur yang lain, yang ada di sekitar sana lagi. Kalian tahu, ketika mereka menggali sumur lagi, sumur yang baru, airnya juga banyak ya. Namun para gembala Gerar sudah tidak meroyoknya lagi. Oleh sebab itu, sumur itu diberi nama Rehobot. Artinya, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Adik-adik, Tuhan senantiasa memberi berkat kepada setiap orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi sesamanya. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Ishak dan para gembalanya ya. Mereka membutuhkan air karena ternak yang begitu banyak, begitu juga dengan para pengikutnya. Mereka butuh air. Air adalah sesuatu yang sangat vital bagi manusia untuk hidup. Seandainya Ishak tidak bersabar, maka dapat terjadi pengusiran oleh Raja Abimelek yang berakibat fatal dan kelaparan. Tuhan yang akan membalas, ya, Tuhan yang akan membalas orang-orang yang senantiasa berlaku curang dan nakal. Ingat ya, Tuhan yang akan membalas orang-orang yang senantiasa berlaku curang dan nakal. Terkadang orang lain suka merebut milik kita, ya. Jangan khawatir, jangan bersedih. Kita mengalah saja. Karena mengalah itu bukan berarti kalah, ya. Mengalah adalah kita adalah anak Tuhan yang mampu memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang lain. Ingat ya, mengalah itu bukan berarti kalah. Kalau orang mengalah itu berarti dia menang. Menang melawan kesabaran, menang melawan hawa nafsu, karena kita adalah anak Tuhan yang senantiasa harus pikul salib sendiri, ya.
Nah, anak-anakku sekalian, kalian mau belajar mengalah ya, seperti Bapak Ishak. Kalau di sekolah atau di rumah, ada yang membuat kalian jengkel, yang selalu meroyok, entah itu makanan, entah itu alat-alat tulis, entah itu pakaian, ya sudahlah, mengalah saja. Karena tadi dikatakan, Tuhan yang akan membalas orang yang senantiasa berlaku curang dan nakal. Ingat ya, jangan bersedih. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak perlu membalas apa yang sudah mereka lakukan kepada kita. Untuk minggu ini, Tante akan memberikan ayat hafalan. Disimak ya. Terambil di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Tugas untuk minggu ini, nomor 1, sebelum Bapak Ishak pindah ke Gerar, Bapak Ishak sebenarnya tinggal di mana ya? Yang kedua, sumur yang digali untuk yang kedua kalinya dinamakan apa oleh Bapak Ishak? Yang ketiga, apa arti dari Rehobot? Nah, jawab ya dengan teliti. Dan pujian untuk minggu ini, Tante ingin anak-anakku menyanyikan bersama-sama Anak Monyet di Atas Pohon. Mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah berbicara melalui guru-guru kami yang sudah mengingatkan kami untuk senantiasa berlaku sabar terhadap orang lain. Sekalipun sabar itu sangat berat untuk kami lakukan, tapi kami mau belajar ya Tuhan, taat akan firman-Mu. Berikan kami kesabaran yang senantiasa ada dalam hati kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.